Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 8 tersangka yang terlibat dalam produksi dan peredaran skincare palsu bermerek Glow Glowing. Dalam rangka mendukung program 1 Hari 1 Kebaikan, jajaran Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial. Dalam mendukung program nasional swasembada pangan, Polres Timur Tengah Utara melaksanakan panen raya jagung bersama pemerintah dan kelompok tani. Pemirsa, praktik peredaran uang palsu atau upal di Kabupaten Sragen berhasil dibongkar polisi. Jajaran Polres Sragen berhasil mengamankan 3 tersangka. 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Komplotan itu ditangkap setelah membelanjakan uang palsu di sebuah warung di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Ya, siang hari ini kita akan memaparkan perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu. Waktu kejadian itu sekitar jam 11 siang di tanggal 7 Mei 2025 pada hari Rabu. Tempat kejadian perkara di Warung Ngasem, Dewetan, RT 19, Gabus, Ngerampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kami mengamankan 3 orang pelaku. Yang pertama RWW umur 19 tahun, kemudian S umur 20 tahun, dan terakhir adalah anak sebagai pelaku. Pada Rabu siang di tanggal 7 Mei 2025 sekitar jam 11, ketiga orang pelaku ini dengan mengendarai mobil Avanza membawa uang palsu. Gepokan di dalam mobilnya, kemudian persis ketika berada di warung korban, warung rokok korban, kemudian pelaku anak turun beli membelanjakan 1 lembar pecahan 100.000 dari uang palsu itu untuk rokok itu 9.000 sehingga terdapat sisa kembaliannya 71.000. 71.000 sisa dari belanjaan itu diberikan oleh korban kepada pelaku anak. Pelaku anak kembali ke dalam mobil membawa uang kembalian beserta rokok yang dibelanjakan dari warung korban. Kemudian para pelaku berangkat ke tempat-tempat lainnya dan kemudian pada saat pergi baru disadari oleh korban bahwasanya setelah diperiksa uangnya palsu. Kemudian atas informasi tersebut kami dari pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan pada hari yang sama di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekitar jam 21 petugas kami menemukan mobil pelaku di depan Indomaret Tangerang. Dari pengakuan dari pelaku bahwasanya uang yang dibelanjakan hanya itu, hanya pecahan uang 100.000 itu. Karena pesan dari ayahnya RWW selaku yang mereka peroleh uang itu harus dibelanjakan di warung-warung kecil, tidak boleh dibelanjakan di warung-warung Indomaret yang memiliki sinar ultraviolet untuk mengetahui apakah uang yang dibelanjakan asli atau tidak. Berdasarkan keterangan yang ada, bahwasanya ayah dari pelaku RWW yang berinisial WS itu dia yang mencetak
ngeprint dengan menggunakan kertas seadanya, kertas APS seperti itu. Itu mencetaknya di daerah mana? Mencetaknya di tempat kos-kosannya Wonosari. Ketika petugas kita di sana Yogyakarta, kita di sana ternyata sudah dibersihkan, sudah pindah. Ini masih dalam pengejaran kita. Pasal 36 Junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan pidana penjara sebanyak-banyaknya 50 miliar rupiah. Berikutnya, pemirsa, Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 8 tersangka yang terlibat dalam produksi dan peredaran skincare palsu bermerek Glow Glowing. Penggerebekan berlangsung di Jalan Kantor Ekspedisi JNE, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa menjelaskan tersangka utama adalah SP selaku pemilik usaha ilegal bersama 7 karyawan lainnya yaitu ES, DI, IG, S, AS, UH, dan RP. Dalam penggerebekan, polisi menyita ribuan botol skincare, bahan baku serta alat produksi dan juga stiker serta ratusan paket skincare palsu siap kirim. Bisnis ilegal ini telah berjalan sejak 2023 dengan bahan baku dan kemasan yang diperoleh dari toko online dan diproduksi di lokasi tersebut. Kapolres Metro Bekasi menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk skincare dan memastikan keasliannya demi menghindari bahaya produk palsu. Pengungkapan kasus bermula dari laporan pemilik merek asli, Poppy Karisma Lestiara Hayu, atas keluhan konsumen yang mengalami iritasi kulit setelah menggunakan produk palsu yang dipasarkan melalui Instagram dan TikTok @glowglowingofficial. Jadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, jajaran Krimsus Polres Metro Bekasi menerima aduan dari pemilik produk Mbak Poppy, kemudian tentang dugaan adanya pemalsuan merek. Kemudian aduan tersebut ditindaklanjuti oleh teman-teman Krimsus. Para tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Serta pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Polres Wonosobo melalui Satuan Tugas Gakum Operasi Aman Candi 2025 menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Wonosobo AKBP M. Akbar Bantilan. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan capaian kinerja selama pelaksanaan operasi penanggulangan premanisme. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aksi premanisme yang mengganggu ketertiban umum. Kapolres mengajak masyarakat untuk aktif mendukung, baik dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing maupun melaporkan jika menemukan hal yang mencurigakan. Selama operasi yang berlangsung sejak 12 Mei hingga 28 Mei 2025, total sebanyak 12 tersangka berhasil diamankan. Operasi ini mencerminkan komitmen penuh Polres Wonosobo dalam menciptakan lingkungan yang aman, khususnya di kawasan rawan seperti terminal, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan industri. Selain tindakan penegakan hukum, upaya preventif juga dilakukan melalui patroli, sambang, dan penyuluhan kepada masyarakat guna memperkuat partisipasi publik dalam menjaga ketertiban. Walaupun operasi Aman Candi 2025 telah berakhir, Polres Wonosobo tetap berkomitmen untuk memberantas segala bentuk premanisme. Masyarakat dihimbau untuk terus berperan aktif dengan melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau aksi premanisme melalui call center Polri 110 atau kantor polisi terdekat. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Bantul Polda DIY mengamankan sepasang kekasih pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap anak di bawah umur.
Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan melakukan aksinya sejak akhir tahun 2023 sampai akhir tahun 2024 di sebuah tempat kos. Sepasang kekasih pelaku TPPO tersebut adalah RKW 28 tahun asal Sewon Kabupaten Bantul dan AHA 22 tahun asal Semanu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap gadis di bawah umur asal Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan kasus ini terbongkar setelah orang tua korban mendapat informasi dari saudaranya bahwa putrinya ada di dalam aplikasi chat sebagai pekerja seks komersial. Selanjutnya orang tua korban lalu melapor ke Polres Bantul. Mendapat laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan dua pelaku. AHA dibekuk di kontrakannya di daerah Banguntapan, Bantul, sedangkan RKW diciduk di tempat kerjanya di Jalan Pleret, Bantul. Setelah adanya laporan polisi, tim Opsnal Polres Bantul mengetahui lokasi dari dua terduga pelaku, satu yang berada di kontrakan dan satu di tempat kerjanya. Kemudian tim Opsnal atau Jatan Ras Polres Bantul turun ke lokasi dan menginterogasi keduanya dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Untuk korban sudah tinggal bersama dua pelaku di satu kos itu, jadi satu kamar tinggal bertiga. Untuk pasal yang dikenakan itu untuk pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Untuk pasal 88 dengan pasal 76 ayat Undang-Undang 35 tahun 2014, setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut melakukan serta eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Pasal 88 dan untuk pasal yang disangkakan pasal 88 dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengakui perbuatannya dan melakukan aksinya sejak akhir tahun 2023 sampai akhir tahun 2024 di kosan mereka. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.